Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Dia Alvina dengan nomor NIM 1901100020, salah satu mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, kelas 5A. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hasil dari praktikum perencanaan pembelajaran yang mata kuliahnya diampu oleh dosen Bapak Muammar Kadapi MPD. Ada program semester, program mingguan, dan program harian, yang dimana kita akan bahas satu persatu. Di sini pedomannya itu saya sendiri melihat dari petunjuk teknis penyusunan KTSP Raudatul Atfal SK Dirjen Pendis nomor 2761 tahun 2019. Dan ada juga di sini petunjuk teknis penyusunan perencanaan pembelajaran di Raudatul Atfal SK Dirjen Pendis nomor 2762 tahun 2009. Dan masih banyak pedoman lainnya. Baiklah, yang pertama di sini saya akan mencoba menjelaskan program semester. Nah, program semester 1 atau disebut dengan PROSEM atau PROTA, program tahunan. Di sini untuk identitasnya saya menuliskan kurikulum 2013 RA Riyadul Wardiyah tahun ajaran 2020-2023 atas nama RA Riyadul Wardiyah kelompok B semester atau minggu 1 semester 1 yaitu 1 sampai 5. Nah, di program tahunan ini saya mengambil ada beberapa tema. Yakni saya mengambil 5 tema. Yang dimana sebelum itu dalam program semester ini ada beberapa kolom atau beberapa hal yang harus ada dalam program semester. Yang pertama itu ada program pengembangan. Nah, apa saja yang kita kembangkan di dalam program semester tersebut? Yang dimana di sana terdapat 6 atau nilai agama dan moral, sosem, sosial emosional, bahasa, kognitif, motorik, dan seni. Itu adalah 5 program pengembangan yang harus ada dalam program semester tersebut. Di sana juga di program semester itu terdapat KD. Nah, di mana KD tersebut disesuaikan dengan tema dan subtema yang kita ambil. Misalkan contoh kecil 1, untuk tema diri sendiri. Di sana pertama dilihat nilai agama dan moral. Nah, di sini ada kompetisi dasar. Bunyinya 1.1 itu mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta. Itu masukkah ke dalam tema diri sendiri tersebut? Jika masuk, maka ditaruhkan dia 1.1 dalam KD tersebut. Begitupun selanjutnya. Dan untuk diperhatikan, dalam semua program pengembangan itu 1.1 itu harus ada di semua pengembangan. Dan jika dalam satu tema kita mengambil KD yang 3.1 itu tidak bisa dipisahkan dengan 4.1. Kenapa? Karena bunyinya itu sama-sama saling melengkapi. Contohnya di sini bunyinya itu adalah 3.1 itu berbunyi mengenal kegiatan beribadah setiap hari. Kemudian 4.1 melakukan kegiatan beribadah sehari-hari dengan tuntunan orang dewasa. Nah, jadi itu adalah beberapa memang hal-hal yang harus kita ketahui dan pahami agar tidak salah dalam membuat KD. Selanjutnya ada tema dan subtema. Nah, di sini saya program semesternya itu mengambil 5 tema. 5 tema tersebut adalah diri sendiri, binatang, lingkunganku, alam semesta, dan tanaman. Kemudian yang terakhir, dalam program semester tersebut harus ada alokasi waktu. Kenapa? Agar kita bisa memilah dan memilih, menyesuaikan waktu yang dalam satu semester tersebut kita mengambil 5 tema. Itu kita harus sesuaikan berapa per minggu dalam satu tema. Misalkan contohnya di sini diri sendiri, saya sendiri mengambil 3 pekan. Kemudian untuk tema-tema berikutnya pun itu kita atur agar dalam satu semester itu bisa kita jalankan dengan lancar dan kita bisa mendapatkan apa yang ingin kita kembangkan dalam diri anak.
tersebut. Yang kedua, yaitu RPPM atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan, yang dimana itu adalah turunan dari program semester. Baik, kita lanjut. Apa saja yang ada di program mingguan? Selain identitas, di sini juga kita tambahkan tema. Tema satu yang kita ambil berarti satu yang kita bahas di sini. Di sini saya akan mengambil mingguan dari tema diri sendiri. Subtemanya itu ada identitasku, nama anak, nama orang tua, dan usia, jenis kelamin, dan sebagainya. Misalkan, salah satu contohnya di hari pertama. Nanti di sana itu apa saja materi pembelajarannya. Misalkan dapat menyebut nama lengkap. Nah, kemudian nanti metode yang kita gunakan itu hari pertama, hari kedua, dan seterusnya itu berbeda-beda. Di mana hari pertama contohnya di sini hasil karya dan observasi dan praktikum langsung. Nah, untuk rencana kegiatan, apa saja rencana-rencana kegiatan yang akan kita lakukan dalam RPPH itu nanti. Dan begitu pun seterusnya. Baik, kita lanjut. Yang ketiga di sini ada RPPH, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian. Nah, dari program semester, kemudian mingguan, dan turun lagi ke program harian. Inilah yang kita buat, kemudian kita lakukan untuk di setiap harinya ketika sedang mengajar. Contoh di sini saya mengambil dalam satu hari itu tema yang tadi diri sendiri itu, kemudian saya subtemakan lagi dan subtemakan. Nah, di sana kita juga memberikan alokasi waktu selama 180 menit, tanggalnya dan jamnya. Kemudian jangan lupa untuk kompetisi dasarnya. Apa saja yang ada di hari pertama tersebut. Nah, di sini beberapa langkah-langkah dalam program harian tersebut. Yang pertama itu ada materi dalam kegiatan. Nanti selain materi itu ada kegiatan. Jadi materi sama kegiatan itu berbeda, tidak sama. Nah, yang pertama itu materi dalam kegiatan. Materi dalam kegiatan sama pembiasaan di sini saya pisah. Misalkan materi dalam kegiatan, Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna, kemudian melafalkan surah Al-Fatihah ayat 1, menyebut nama orang tua, dan seterusnya. Nah, di sini dalam yang kedua materi dalam pembiasaan. Misalkan seperti doa sehari-hari, doa sebelum belajar, itu adalah pembiasaan-pembiasaan sebelum belajar. Kemudian ada juga alat dan bahan. Alat dan bahan itu seperti apa yang kita gunakan dalam mengajar pada hari itu. Misalkan video surah Al-Fatihah, karena tadi kan di materi kegiatannya itu ada membaca surah Al-Fatihah. Kemudian ada nanti kegiatan menyambung kata, yang di situ ada kartu kata di situ. Selanjutnya langkah-langkah dalam kegiatan. Pastinya ada SOP penyambutan dan mendengarkan surah Al-Fatihah dulu sebelum anak-anak satu persatu maju, membaca doa sebelum belajar, dan seterusnya. Nah, di sini untuk langkah-langkah kegiatan dalam proses pembelajaran itu ada pembukaan alokasi waktunya 30 menit, kemudian kegiatan inti selama 120 menit karena di sana akan lebih banyak waktu yang digunakan dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu ada penutup selama 30 menit. Nanti jika dialokasikan itu akan menjadi 180 menit dalam sehari kegiatan harian. Nah, kita juga mencantumkan di sini sumber belajarnya apa yang kita pakai, ada buku, ada poster, dan lainnya. Baik, sedikit yang terakhir adalah penilaian. Nah, seperti tadi, penilaian yang kita gunakan itu tergantung dari apa tema yang kita ambil. Di sini saya mengambil tema diri sendiri ini. Di sini saya menggunakan penilaian ada dua, yaitu hasil karya dan observasi. Hasil karya itu di sana nanti bagaimana anak ketika mewarnai keluargaku, kemudian bagaimana dia mewarnai itu, sudahkah sempurna cara mewarnainya atau masih ada coretan dan sebagainya. Nah, itu nanti di sana ada dokumentasi anak ketika melaksanakan itu adalah penilaian hasil karya. Yang kedua adalah observasi. Nah, di observasi itu ada indikator nih apa yang dicapai sama anak. Nanti penilaiannya itu ada BB, ada MB, mulai berkembang, ada BSH, dan seterusnya. Misalkan contohnya seperti peserta didik dapat menyebut identitas dirinya dengan lengkap, karena tema yang saya ambil tadi adalah diri sendiri. Bagaimana anak itu sudah bisakah menyebut dirinya sendiri, mengetahui identitasnya, seperti itu. Baiklah, terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya. Kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.